Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Cici Ayudara Tama dengan NIM 2020-143282 dari kelas 4O Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu yang terhormat Haji Hendra Wijaya SAG. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai kiasan dasar, sistem dan metode kepramukaan dengan 5 subtema yaitu kesukarelaan, janji, dan ketentuan moral, tanda kecakapan, permainan pendidikan, keseluruhan jiwa dan keprasahajaan hidup, dan yang terakhir yaitu perkembangan rasa, karsa, dan karya. Topik yang pertama yaitu kesukarelaan, sistem beregu, janji, dan ketentuan moral. Kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan AD atau ART. Kesukarelaan merupakan perilaku atau perbuatan yang bukan karena paksaan atau tekanan-tekanan, yang dilandaskan dalam sikap pada sifat-sifat ketulusan hati, tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu sistem beregu. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu perlu kita telaah dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 orang anggota. Manfaat sistem beregu yaitu memberi kesempatan eksekutor didik, mengembangkan jiwa kepemimpinannya, mempermudah dan memperlancar proses pendidikan bagi eksekutor didik, mempermudah menggerakkan eksekutor didik, mempermudah pengawasan dan pengamatan, mempermudah perkembangan langsung eksekutor didik, memberi kesempatan eksekutor didik untuk berlatih hidup bermasyarakat, bergotong royong, kerjasama, tenggang rasa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau biasa disingkat dengan TKU ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seseorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum yang dilantik pada tingkat SKU tertentu. Macam-macam tanda umum sesuai dengan tingkat SKU pada masing-masing golongan pramuka yaitu TKU untuk pramuka siaga. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. Tanda kecakapan umum berbentuk jajar genjang dengan tinggi 1,3 cm dengan panjang 5 cm berwarna hijau rentang dengan kemiringan 300 ke kanan atas. Terdapat tanda kelopak bunga kelapa yang mulai terbuka berwarna putih, warna dalam warna atas, garis tepi berwarna hitam pada bentuk jajar genjang. TKU untuk pramuka siaga terdiri atas yaitu TKU siaga mula, TKU siaga bantu, dan TKU siaga tata yang bisa kita lihat pada gambar di sebelahnya. Kemudian yaitu TKU untuk pramuka penggalang, sama halnya dengan TKU pramuka siaga terbuat dari kain yang berbentuk abjad V lurus dengan tinggi 1,3 cm dengan panjang 4,5 cm berwarna dasar merah membentuk sudut 120 derajat. Terdapat gambar mayur terulai atau bertangkai bunga 3 buah dan berwarna putih dalam rujukan dasar. Garis tepi berwarna hitam pada gambar abjad V lurus. TKU untuk pramuka penggalang terdiri atas yaitu TKU penggalang ramu, TKU penggalang rakit, dan TKU penggalang terak yang bisa kita lihat di sebelah gambar di sebelah nomor 2. Kemudian yang ketiga yaitu TKU untuk pramuka penegak terdiri atas yaitu berbentuk trapesium dengan tinggi 7,5 cm dan panjang 4 cm, panjang bawah 5 cm berwarna dasar hijau tua. Terdapat gambar bintang bersudut 5, sepasang tunas kelapa yang berlawanan, dan terdapat goresan pena atau bantara atau laksana di bawah tunas kelapa tersebut. Seperti kita lihat di sebelahnya juga yaitu. Kemudian TKU untuk pramuka pendega terdiri atas satu tingkat yaitu TKU pendega. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. TKU berbentuk trapesium dengan tinggi 7,5 cm dan panjang 4, cm. Panjang sudut bawah 5 cm berwarna dasar hijau tua. Terdapat gambar bintang bersudut 5, sepasang tunas kelapa yang berlawanan, dan terdapat goresan pena pendega.
yang di bawah tunas kelapa tersebut, yang bisa kita lihat gambar sebelah. Tanda kecakapan umum ini dipakai pada pakaian seragam pramuka dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu TKU Pramuka Siaga dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda baru. TKU Pramuka Penggalang dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda ragu. Pramuka Penegak dipasang di pengacak baju sebelah kanan dan kiri. TKU Pramuka Penegak dipasang di pengacak baju sebelah kanan dan kiri, sama halnya dengan TKU Pramuka Penegak. Yang ketiga yaitu permainan pendidikan. Di sini saya ambil 3, yaitu pesan rahasia. Misalnya, peserta didik berbaris dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian peserta didik harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang tergandung di dalamnya bisa nama-nama benda, binatang, atau orang-orang yang lain dan sebagainya. Kemudian yaitu isi ruangan, yaitu setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam satu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap mengamati. Kemudian sudah itu, setiap instruktur atau peserta didik harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihatnya. Permainan ini untuk melatih daya ingat peserta didik. Yang ketiga yaitu bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai bau amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum dan sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itu adalah salah satu permainan pendidikan bukan hanya sebatas seru-seruan, tapi banyak pelajaran dan hal yang bisa melatih kualitas dari anggota pramuka. Selanjutnya yaitu kesesuaian jiwa keprasajaan hidup. Pengertian prinsip jiwa keprasajaan hidup dalam pramuka yaitu dalam pramuka prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Dengan prinsip ini, pemuda-pemudi dapat memperoleh kesempatan dan kemungkinan yang luas untuk menggembleng diri sehingga sanggup dan dapat hidup dalam keadaan bagaimanapun juga. Prinsip-prinsip keprasajaan hidup dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani, serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Prinsip keprasajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Nah, maka diharapkan kepada para pramuka harus dididik kesederhanaannya, sikap dan hidupnya dengan maksud supaya mereka sanggup dan mampu menghadapi segala macam keadaan hidup. Berdasarkan metode pendidikan kepramukaan itu adalah cara-cara hidup berunsurkan pandai menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tidak boros, tidak berlebih-lebihan, serta tinggi rasa kesetiaan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan rasa, kersa, dan karya. Rasa yang dimaksud di sini yaitu perasaan, sedangkan karya yaitu niat atau kemauan, dan karya adalah perbuatan yang membuahkan hasil. Nah, mungkin demikian topik yang kita bahas hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.